Kemarin PHK buruh pabrik, sekarang PHK industri media. Indonesia lagi kenapa ya? Masih inget gak rame-rame PHK buruh pabrik kemarin? Sekarang lagi rame banget gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di bidang industri media seluruh Indonesia. Sebenarnya kenapa sih? Tapi kalau kita pahami dengan baik, peristiwa ini sebenarnya mencerminkan tantangan berat yang tengah dihadapi banyak perusahaan nasional. Salah satunya adalah Kompas TV yang tengah menjadi sorotan setelah memutuskan untuk memberhentikan siaran televisi dan merumahkan puluhan karyawannya. Situasi yang sama juga terjadi di perusahaan media lain seperti Antv yang dilaporkan telah memberhentikan 57 karyawan di lini produksi. Kemudian, dua lembaga penyiaran publik milik negara seperti TVRI dan RRI juga memutus hubungan kerja terhadap kontributor berita di sejumlah daerah. Perusahaan swasta lain seperti NetTV juga melakukan pemberhentian karyawan sebagai bagian dari restrukturisasi internal. Berdasarkan catatan yang dihimpun, hingga tahun 2025 terdapat sedikitnya 12 perusahaan media dan industri pendukungnya yang melakukan PHK massal sebagai respon terhadap tekanan ekonomi yang kian meningkat dan perubahan landscape industri digital. Seperti yang kita ketahui, media konvensional saat ini memang memiliki tantangan berat di tengah adanya pergeseran penonton dan tekanan finansial. Banyak dari penonton TV yang saat ini memilih untuk mengkonsumsi media melalui platform daring seperti YouTube, TikTok, dan juga sosmed lain. Akibatnya, pendapatan iklan yang sebelumnya menjadi tulang punggung bisnis televisi juga mau nggak mau ikut menurun drastis. Hal inilah yang menuntut media televisi, cetak, hingga radio harus mengevaluasi ulang model bisnis mereka untuk menyesuaikan diri dengan era digital. Tapi ya, proses adaptasi ini nggak selalu berjalan mulus dan seringkali menelan korban, seperti membuat banyak karyawan kehilangan pekerjaannya. Kalau udah kayak gini sih, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus memastikan bahwa para pekerja media yang terdampak tetap mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk akses pada pelatihan ulang dan kesempatan kerja baru. Kita doain aja ya Sosar, semoga di Indonesia ini masih banyak lapangan pekerjaan sesuai dengan janji Wapres kita yang bilang akan menciptakan 19 juta lapangan kerja.